malam. Karena besok paginya anak kita harus sekolah lagi hari jam 7 sampai jam 3. Jadi harus bisa mengatur waktu dengan baik. Itu yang harus dibiasakan kepada anak-anak kita. Dan saya mohon juga kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa memantau anak-anak kita demi terwujudnya anak-anak yang berakhlak mulia. Di sini alhamdulillah Bapak Ibu kemarin untuk pembiasaan tahfiz hafalan itu sudah dilakukan di SMP kita, dan alhamdulillah kemarin kita mengajukan 6 anak, ternyata yang lolos 2 anak mendapatkan beasiswa tahfiz sebesar 1.200.000 itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Dan ini akan dilakukan setiap bulan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 5 hari kerja pulang jam 3, sekitar jam 3 itu kita harus kaji ulang lagi. Kenapa? Karena di desa itu ada yang namanya siswa banyak yang sudah ada di Madin dan di TPG. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang anjurannya memang sudah paten 5 hari kerja, sedangkan ada di lembaga itu ada ekstra, bagaimana? Ekstra itu di hari Sabtu fullnya. Jadi anak-anak tetap minggunya libur. Hari Sabtu tetap ke sekolah dengan kegiatan ekstra. Seperti itu. Terima kasih. Bapak siapa, Pak? Wahyudi, wali dari Kaisar Zahratus Sifa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan, mohon maaf, saya kenalkan dulu nama siswa Syadidul Itqon kelas 7B dari Banyuanyar Tengah. Cuma mohon maaf Pak, sekedar bukan tidak setuju, hanya menyampaikan kalaupun nanti memang ini persetujuan bersama, karena barusan laki-laki di depan, di belakang, perempuannya di depan, sehingga semuanya setuju. Betul apa yang disampaikan Bapak, apa alasannya kan begitu. Cuma beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tadi sama Ibu Kepala mungkin sudah disampaikan bahwasannya di sini termasuk anak yang sudah bisa tahfiz ke Malang, kemana dan sebagainya, menjuarai. Tapi melihat latar belakangnya, di Banyuanyar Tengah itu kan rata-rata ada di TPG. TPG itu jam 2 masuk. Termasuk jam 2 masuk, setelah itu ada Madin, Madrasah Diniyahnya, kan begitu. Dari jam 2 sampai jam setengah 5. Kalau sekarang di SMP pulangnya jam berapa? Jam 3, otomatis putra kita ada sekolah. Ini juga mohon dipertimbangkan. Kenapa? Karena semua hari ini tidak hanya TPG yang ada. Di sekitar kita itu ada Madin yang memang sementara ini belum ada keputusan dari mana itu Pak? Dari kabupaten mungkin, karena banyak yang belum dihitung mungkin pada saat ini, sehingga suatu saat itu akan terlaksana. Bagaimana benturan yang seperti itu? Ini mohon pertimbangan, bukan saya tidak setuju Pak. Ya, bukan tidak setuju. Karena rata-rata kalau di TPG itu, mohon maaf saya tidak melecehkan guru yang ada. Guru Madinnya itu sudah tersertifikasi semua Pak. Artinya cara melatihnya, sehingga banyak yang terus terang saja saya sebagai pendidik di madrasah tidak mengakui kalau itu hasil binaan saya. Kenapa? Karena di TPG yang digodok, gitu. Sehingga bendera cuma ngampung bendera. Hasilnya itu dari TPG yang ada, termasuk sebelah Yahya juga tahu tentang itu. Tuh sekali lagi, mohon maaf, bukan berarti tidak setuju, mohon dipikirkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak. Yang pertama tadi tentang ekstrakurikuler, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya untuk kegiatan 5 hari nanti rencananya yaitu pembelajaran aktif mulai hari
Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu memang digunakan untuk ekstrakurikuler. Ekstranya di sini ada ekstra tahfidz, hadrah, pramuka, PMR, tapak suci, voli, kemudian juga ada sepak bola dan futsal. Banyak sekali Bapak Ibu. Nah itu nanti insya Allah akan dibuatkan jadwal untuk kegiatan ekstrakurikulernya pada hari Sabtu nantinya. Itu kegiatan ekstra. Jadi kalau pramuka itu memang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Nah untuk hari Jumat itu nanti anak-anak pulangnya yaitu setelah sholat Jumat. Jadi sudah saya katakan kalau Jumat itu anak-anak pulangnya setelah sholat Jumat. Jadi sholat Jumatnya yang laki-laki di musola sini, kemudian yang perempuan nanti akan mengikuti kegiatan yang namanya keputrian. Jadi nanti kita pulangnya sama-sama. Nah, itu untuk jadwalnya. Kemudian yang berikutnya untuk siswa-siswi kita, mungkin nanti insya Allah akan saya data siapa saja yang anak-anak kita itu mengikuti TPG yang tadi disampaikan oleh Bapak. Nanti berapa anak yang akan mengikuti TPG. Nah nanti kita akan pecahkan permasalahan ini bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain bersama komite. Enaknya bagaimana agar anak-anak kita ini juga mendapatkan ilmu di sini, sekolah juga dapat, di TPG-nya juga dapat. Jadi saya juga nggak ingin memutus untuk tahfidznya ya, untuk TPG-nya yang ada di rumah karena itu juga sangat bermanfaat sekali. Tapi kalau saya lihat yang TPG itu hanya tidak seberapa banyak ya Pak. Kenapa? Jadi mungkin hanya beberapa persen saja. Nanti insya Allah akan kita kaji ulang bagaimana untuk anak-anak yang memang TPG ini. Memang pada saat ekstra pramuka itu banyak yang izin ke saya, Bu saya izin nggak ekstra, hari ini ada ujian TPG, saya berikan izin, iya nggak apa-apa, tapi untuk berikutnya harus hadir ya hari ini kan, itu. Jadi nanti insya Allah untuk bekal ini memang kalau ilmu agama kita Bapak Ibu guru juga nggak sepandai dengan guru ngaji atau TPG-nya yang sudah bersertifikat. Kita beda sertifikatnya gitu Pak. Jadi insya Allah tapi di sini juga akan dibekali dengan ilmu agama Bapak Ibu. Jangan khawatir, kita juga ingin menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan, karakter, attitude itu juga harus diperhatikan dan juga untuk ilmu agamanya. Jadi ini menjadi pembiasaan bagi kita, hafalan surat, mengaji. Kami memang setelah kami pilah pemetaan kemarin, banyak juga anak yang tidak bisa mengaji Bapak. Bapak Ibu guru itu sudah banyak yang kemarin sudah, ini nggak bisa ngaji, ini masih ikro, ini masih ini. Itu juga menjadi tanggung jawab kami. Kami tidak hanya belajar ilmu pengetahuan kami saja, tapi ternyata di sini guru-guru di sini itu alhamdulillah mereka juga bisa mengajari anak-anak kita untuk membaca Iqra. Jadi kemarin memang saya petakan siapa yang bisa mengaji dengan lancar, siapa yang masih belum bisa mengaji dengan lancar, atau siapa yang masih belum sama sekali belum bisa mengaji. Tidak hanya mengaji, membaca, ada yang tidak bisa membaca Bapak Ibu. Siswa kita lah, ini 6 tahun sekolah di SD ternyata masih belum bisa membaca. Ini yang menjadi beban, bukan beban sih, sebenarnya tantangan bagi kami. Bagaimana menjadikan anak saya, anak kami nanti bisa membaca setelah lulus dari SMP. Itu sudah sering kami dapatkan. Tahun kemarin alhamdulillah bisa baca, meskipun masih gege-gegean ya. Ya alhamdulillah. Jadi saya itu mikir 6 tahun di SD itu kok bisa nggak bisa baca ya, malah nggak mengenal huruf, tulisannya nggak bisa dibaca, bapak ibunya juga sulit kemarin. Ini bacaan apa ini? Jadi saya juga ingin minta kerjasamanya. Jadi anak-anaknya mungkin bisa di rumah diajari bapak ibunya kalau ada waktu, atau enggak
kakaknya, kalau siapa yang bisa mengajari, atau enggak buliknya yang guru TK mungkin bisa dititipi, disuruh ngajari. Jadi kita juga ngajari, di rumah juga ngajari. Nah, itu tidak hanya bahasa atau ngaji, tapi juga membaca pun mereka juga masih belum ada yang belum bisa. Okay? Jadi nanti saya akan kaji ulang Pak untuk yang ikut TPQ, insya Allah akan saya data berapa anak yang akan ikut TPQ dan nanti akan kita bicarakan bersama bagaimana enaknya untuk anak-anak yang mengikuti kegiatan TPQ ini ketika kita sudah menerapkan kebijakan 5 hari masuk sekolah. Mungkin ada tambahan dari Pak Syukur. Terima kasih. Tadi disampaikan setelah kami rangkum ada 2 poin yang harus betul-betul kita jelaskan kepada Bapak Ibu. Yang pertama terkait masalah ekstra. Hari Sabtu sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Di situ ternyata nanti ada penyusunan program apa saja keahlian-keahlian anak-anak kita yang akan dilaksanakan hari Sabtu itu, baik dari tanfidnya, baik dari olahraganya. Di situ ternyata akan dijadwal di hari Sabtu itu. Terus yang kedua tadi terbentur terkait masalah anak-anak yang sudah masuk di TPQ di rumah-rumah. Kami tahun kemarin juga mengadakan survei terkait masalah SD yang rencana juga akan diterapkan belajar 5 hari. Salah satunya yang akan menolak itu saya dengan Ma'arif, akhirnya tahun kemarin itu gagal. Kenapa? Karena kalau SD, MI itu masih kental-kentalnya anak-anak itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu masih belajar di TPQ. Itu. Dan setelah mengadakan survei dalam 1 tahun, SMP ini mulai masuk kelas 7 itu perbandingannya yang sudah sekolah di TPQ itu 10:1. 10:1. Ketibanyaan tidak sekolah TPQ, mon SMP. Tangki Bapak Ibu ya. Ini kan kenyataan ini. Ini tidak akan keliru survei itu. Kenapa pemerintah Susnadiknas itu menerapkan dan diwajibkan SMP sudah memperlakukan belajar 5 hari? Lah disitulah. Karena kendalanya di situ sudah mengurangi terkait masalah TPQ. Toh ya nanti di sekolah SMP juga anak-anak kita, karena sudah tidak belajar di rumah, anak-anak kita juga di sini ada penerapan belajar tanfik dan segala macam di situ, termasuk tuntunan-tuntunan sholat. Kalau memang masih anak-anak SMP itu belum bisa untuk membacakan doa-doa sholat. Itu. Kalau SD Bapak Ibu tahun kemarin sudah akan diterapkan. Saya secara pribadi dan lembaga bantuan hukum kami menolak salah satunya di situ, bekerja sama dengan Ma'arif, bekerja sama dengan kepala-kepala sekolah SD se-Kabupaten Probolinggo tahun kemarin. Diajukan, dirapatkan pada hari ini 1 minggu, alhamdulillah Bapak Ibu gagal total itu. Karena akan mengganggu sekolah, mengganggu sekali anak-anak waktu itu, karena anak-anak SD pulangnya dari sekolah itu jam 12, istirahat jam 3 atau jam 2 itu sudah masuk TPQ. Tapi kalau SMP ya itu tadi 10:1, cuma kan kasihan anak-anak yang sudah berhenti di TPQ kalau tidak diterapkan di SMP. Nah, inikah salah satu manfaat yang harus kita telaah, yang harus kita terima. Itu Bapak Ibu ya.
Apalagi tadi sudah dijelaskan sama Ibu KS, kalau memang masih ada yang sekolah TPK SMP akan didata. Mungkin nanti akan dimusyawarahkan, diprioritaskan. Nanti ada berapa SMP ini yang masih sekolah TPK itu nanti akan diberi prioritaskan. Toh ya tadi di TPK itu tidak full juga kan? Tidak full juga 1 minggu itu nanti akan dimusyawarahkan dan dipertimbangkan juga, dan guru dan juga kepala sekolah sebetulnya sudah mengusulkan terkait masalah ini, kendalanya ini banyak sebetulnya kendalanya. Diknas pun juga mengakui apa kendalanya kalau 5 hari belajar. Tapi apa manfaatnya kalau 5 hari belajar itu sudah semuanya dipelajari. Karena ini merupakan sudah kewajiban kita, kewajiban sekolah. Ini memangnya itu tadi itu yang diterapkan ada 7 kebiasaan Indonesia itu tadi hebat itu ya. Kali disitulah sekolah akan menerapkan di situ. Terutama didukung penuh oleh anak-anak kita, oleh orang tua kita terkait masalah yang tadi kami sebutkan dari 7 poin itu ya. Itu bagaimana anak sekiranya jam 5 atau setengah 5 itu bangun, sholat subuh, olahraga, bermasyarakat, belajar, dan apa itu lagi ada 7 poin itu. Itu yang paling penting di situ. Insya Allah kalau kita niatkan dengan baik, insya Allah anak-anak itu menjadi anak-anak yang hebat. Paham Bapak Ibu ya? Bagaimana sudah dipahami oleh Bapak barusan? Kalau memang ini masih ada usulan lagi, kendala, monggo biar ini ya tidak terlalu siang, karena setelah lagi masih ada tahapan-tahapan berikutnya untuk juga ya rapat seperti ini. Dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hadihi wa lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.